Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan ngebahas tentang hakikat sebenarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kayak selama 27 tahun ini dan 3 tahun terakhir ini aku benar-benar berusaha untuk kayak mendapatkan rezeki, mencari rezeki, berikhtiar. Tapi apa yang aku simpulkan, rezeki itu memang segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita. Sekuat dan sebesar apapun kita berikhtiar, jika Allah tidak berkehendak, maka itu bukan rezeki kamu. Tapi kita sebagai manusia yang benar-benar mencoba untuk menggunakan akal pikiran kita berusaha untuk berikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki itu. Tapi masalahnya, seriously, apa yang aku tahu dan aku pelajari beberapa hari ini, ternyata rezeki yang Allah berikan itu bukan sekedar daripada uang atau materi, tapi rezeki yang terbaik ialah ketika Allah berikan kesehatan, keluarga yang baik, orang sekitar yang baik kepada kita, dan itu membuat kita itu sangat nyaman dan tenang menjalankan kehidupan. Itu sudah menjadi lebih daripada rezeki dan karunia yang sangat-sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Jangan kayak kita mengukur segala sesuatu itu dengan uang, karena kehidupan yang nyaman, orang-orang terdekat yang baik, dan bahkan kesehatan yang sangat merasakan kenikmatan ini, itu sudah menjadikan berlebihan yang sangat membuat kita itu sangat bersyukur karena Allah masih memberikan segala rezeki yang kita butuhkan. Karena dari segi mungkin di sini di tahap kita yang kayak kita nggak memiliki harta yang banyak, tapi kita harus syukuri dari segi yang lain, setidaknya Allah sudah memberikan kesehatan yang membuat kita itu merasa aman dan tenang menjalankan kehidupan. Coba kalian lihat dan bayangkan, banyak orang-orang di sana yang berjuang demi sakitnya, banyak orang-orang di rumah sakit yang menghabiskan berjuta bermiliar uang untuk menyembuhkan penyakitnya, dan itu nggak mudah guys. Keberkahan kesehatan itu akan kamu rasakan ketika kamu itu merasa sakit. Serius, kayak apa yang aku tahu juga dan aku pelajari, ternyata rezeki yang benar-benar rezeki yang kita peroleh itu ada memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu rezeki yang benar-benar kita makan. Yang kedua, rezeki yang benar-benar kita gunakan, kayak pakaian, segala sesuatu yang kita gunakan sampai semua itu habis ataupun jelek. Dan yang ketiga itu rezeki yang kita sedekahkan. Selebihnya itu bukan rezeki kita. Rezeki itu selebihnya mungkin sesuatu yang dititipkan kita, dan pada akhirnya kita akan mewarisi kepada orang-orang terdekat kita, atau itu akan diterima oleh orang lain yang kayak ini hanya titipan dan kita jaga. Dan di sini aku belajar tentang betapa sangat Allah mengatur segala sesuatu itu dengan baik. Dan dari segi rezeki aja, kayak kita diberitahu tentang rezeki kamu hanya kamu yang kamu makan, yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekahkan. Kayak ketika aku belajar tentang diri aku, ternyata kalau kita memiliki kelebihan rezeki, kayak sudah memenuhi semua kebutuhan kita, hal yang terbaik yang perlu kita lakukan, kita sedekahkan rezeki itu untuk menjadi amalan kita setelah kita mengakhiri hidup ini. Karena hidup hanya sebentar, dan ketika kita mengakhirinya, kita hanya akan membawakan jasad kita dan ruh kita. Selebihnya kita tinggalkan kepada orang-orang terdekat kita. Ini menjadi kayak suatu hal yang, oh ternyata mencari rezeki itu penting dan perlu banget. Tapi jangan jadikan rezeki itu sebagai patokan untuk kamu merasa bahagia atau tidak. Memang rezeki itu adalah salah satu cara untuk kita membahagiakan orang-orang terdekat kita. Tapi hal yang perlu kita perhatikan, rezeki itu akan bermanfaat ketika kita mau menjadikan rezeki itu betul bermanfaat bagi orang. Kayak motivasi aku untuk dapatkan uang atau berbanyak uang, ya aku ingin memenuhi kebutuhan diri aku sendiri, tapi selebihnya aku ingin bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih aku ingin membuat orang tua aku bangga, dan kayak satu hal yang sangat amat senang gak sih ketika kita mampu dan bisa membawa orang tua kita itu haji dan umroh. Serius, itu impian dan cita-cita aku yang sama ini yang benar-benar pengen aku wujudin. Dan tentang rezeki, aku juga pernah dengar, dan ini perdebatan antara Imam Syafi'i dan gurunya yaitu Imam Malik. Pada saat itu, menurut Imam Syafi'i, rezeki itu sesuatu yang perlu diikhtiarkan.
Dan menurut Imam Malik, rezeki itu adalah rezeki seperti ada di dalilnya. Nanti aku bahas tentang dalil, aku belum hafal. Yang intinya menurut Imam Malik, rezeki ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, tidak terduga, kita gak pernah menduganya. Dan ketika kita memperbanyak ibadah, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Serius, keduanya itu gak salah, dan keduanya itu memiliki dalil-dalil tertentu. Dan pada saat itu Imam Syafi'i pun pulang daripada rumah Imam Malik dan bertemu dengan seorang pekebun anggur. Dan masa itu pekebun anggur menawarkan kepada Imam Syafi'i, bantulah saya akan setelah kamu membantu saya memenuhi panen ini, saya akan memberikan anggur kepada kamu. Lalu pada saat itu Imam Syafi'i pun bergegas untuk membantunya. Dengan senang hati dia ingin membuktikan kepada Imam Malik bahwa dia sudah mendapatkan rezeki dari apa yang dia usahakan. Setelah semua selesai, lalu dia bergegas ke Imam Malik dan membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Dan pada saat itu Imam Malik pun menceritakan kepadanya bahwa sebelumnya pada saat itu beliau memikirkan suasana itu sangat panas, andai aja ada anggur yang aku makan. Dan tiba-tiba anggur tersebut datang daripada Imam Syafi'i dan memberikan itu kepada Imam Malik. Kayak perdebatannya nggak pernah selesai, keduanya ada memiliki asumsi tersendiri dan pembuktiannya tersendiri. Kayak menurut aku ini menjadi kayak motivasi untuk kita. Memang rezeki itu perlu diikhtiarkan, tapi kalau kita benar-benar untuk menjadikan diri kita untuk selalu mencoba untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki itu kepada jalan yang gak pernah kita duga. Kayak intinya Allah ingin memudahkan urusan kita karena Allah dekat dengan kita. Allah ingin memudahkan segala apa yang kita mau karena kita selalu berusaha untuk mendekat kepadanya. Aku memiliki dua dalil yang sangat aku ingat, tapi aku nggak hafal tentang bahasa Arabnya, tapi aku tahu dalil ini. Yang pertama itu dari surat Hud ayat 6, bahwa segala sesuatu binatang melata di dunia ini melainkan Allah mencukupkan rezeki baginya. Intinya gitu guys, kayak apapun sesuatu makhluk hidup apapun di dunia ini, Allah sudah mencukupkan dan memberikan takaran rezeki kepada semuanya. Kayak kita nggak perlu khawatir tentang rezeki Allah, kita nggak perlu untuk gelisah tentang hidup kita, rezeki kita, karena Allah memang sudah mengatur segalanya dengan sangat baik bagi semua makhluk hidup yang berada di langit dan di bumi ini. Yang kedua yaitu surah At-Talaq ayat 3. Dan Allah memberikan rezeki itu kepada seseorang, kayak gini, At-Talaq ayat 3, memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang mencoba untuk bertawakal kepadaku, maka aku akan memenuhi semua keperluannya. Karena di sini tentang betapa sangat pentingnya untuk kita bertakwakal, memperbanyak zikir, membaca ibadah. Maka ketika kita berusaha untuk mencintai Allah, mendekat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalan kita, memudahkan keperluan kita, dan memudahkan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak ayat ini mengajarkan kepada kita tentang betapa romantisnya Allah, betapa sweetnya Allah kepada kita guys. Dari banyak suara-suara cinta yang Allah berikan kepada kita dari ayat Al-Quran, masa kita gak tersentuh untuk mencoba untuk mendekat kepadanya? Bagi aku, mencoba untuk mendekat kepadanya itulah kebahagiaannya hakiki, karena di situ kita merasakan ketenangan, dan di situ kita akan mengetahui banyak hal tentang betapa pentingnya ketika kita mendekat dan berusaha untuk ridha atas semua ketetapan dan takdir yang Allah berikan, dan selalu berusaha untuk berdoa semoga Allah juga ridha dan juga sayang, juga cinta kepada apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Serius, aku bukan orang yang baik, tapi aku berusaha untuk selalu belajar. Dan apa yang aku sampaikan ini, jika ada kekeliruan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat sharing kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.